السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah dengan panduan syarah yang disampaikan dan ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang bab taubat dan kita telah menyelesaikan pembahasan hadis ke-15. Hadis di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan kegembiraan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ada seorang hambanya yang bertaubat kepadanya. Bahkan Nabi SAW memberi perumpamaan bahwa kegembiraan ini, kegembiraan Allah tatkala ada seorang hamba yang bertaubat melebihi kegembiraan seorang yang berada di tengah padang pasir yang hilang darinya kendaraannya, padahal di atas kendaraan untanya tersebut terdapat makanan dan minuman dan semua perbekalan yang ia butuhkan untuk melewati panasnya padang pasir. Sehingga tatkala hilang atau lari darinya, ia berusaha mengejarnya, akan tapi ia tidak bisa lagi, artinya hilang. Sehingga Nabi SAW mengatakan fattaja'a fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Maka dia pun mendatangi sebatang pohon kemudian berbaring di bawah naungannya dan ia sudah putus asa dari kendaraannya. Kemudian ia tertidur. Tiba-tiba tatkala ia terjaga, tatkala ia terbangun dari tidurnya, ia dapati kendaraannya sudah berada di sisinya. Idza huwa biha qa'imatan indah. Kiranya kendaraannya tadi berada di sisinya. Maka ia langsung memegang apa? Tali kekangnya. Kemudian karena sangat begitu bahagianya, sangat begitu bergembiranya, padahal ia tadi sudah putus asa, sudah tidak lagi mengharapkan kendaraannya, bahkan kematian sudah berada di depan matanya. Tiba-tiba kendaraannya berada di sisinya dan mampu ia pegang. Maka karena begitu bahagia dan gembiranya, ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun karena berbahagianya sangat luar biasa sehingga ia salah ucap. Ya. Ia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddatil farah. Dia memuji Allah sembari berkata, ya Allah ya Tuhanku, engkau adalah hambaku dan aku adalah
Rabbmu. Ya. Jadi ini gambaran kebahagiaan dan kegembiraan dari seorang yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala tatkala ada seorang hamba bertaubat kepadanya, ini jauh melebihi daripada kegembiraan dari orang yang diceritakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhir pertemuan yang lalu kita juga telah jelaskan bahwa hadis ini pada hakikatnya adalah motivasi kepada kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Karena Allah sangat senang, Allah sangat bergembira tatkala kita bertaubat kepadanya setelah kita melakukan maksiat. Bahkan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa kedudukan seorang hamba di sisi Allah setelah ia berdosa kemudian bertaubat jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum ia bermaksiat dan bertaubat kepada Allah. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, setelah beliau melakukan maksiat dan Allah Subhanahu wa taala menegurnya, setelah melakukan maksiat dan Allah Subhanahu wa taala menegurnya, maka dia bertaubat sembari mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka setelah ia bertaubat, Allah SWT angkat derajatnya lebih tinggi, lebih mulia dari sebelum ia bertaubat atau sebelum ia bermaksiat dan bertaubat kepada Allah SWT. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang terakhir kita baca dan jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan hadis ke-16 ya, dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ini hadis ke-16. Di sini beliau sebutkan atau mensyarah sebutkan 3 hadis ya, 16, 17 dan 18. Ya, hadis yang ke-17 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Hadis yang ke-18 wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari liyatuba musii'un nahar, agar hambanya yang melakukan maksiat di malam hari bertaubat kepadanya. Agar hambanya yang melakukan maksiat di siang hari bertaubat kepada Allah. Allah SWT membentangkan tangannya di malam hari ya, agar hambanya yang melakukan maksiat di siang hari bertaubat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah SWT di siang hari juga membentangkan tangannya agar hambanya yang bermaksiat kepada Allah di malam hari bertaubat kepadanya. Dan ini terus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan taubat seorang hamba tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan tersebut dengan Allah membentangkan tangannya Subhanahu wa taala. Ini terus dilakukan olehnya Subhanahu wa taala sampai kapan batasnya? Tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai apabila matahari terbit dari arah barat. Ini hadis yang ke-16. Hadis yang ke-17, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum terbitnya matahari dari barat, maka Allah akan terima taubatnya.
Ya, masih terkait dengan hadis yang ke-16. Kemudian yang ke-18 dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal menerima taubat seorang hamba malam yughargir. Malam yughargir, selama hamba tadi keadaannya belum ghargara. Artinya sebelum nyawa berada di kerongkongan. Ya, sebelum nyawanya berada di kerongkongan. 3 hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam 3 hadis ini waktu ya taubat diterima. Dan ini secara garis besar telah kita jelaskan tatkala kita membahas poin pertama dari perkataan Imam Nawawi yang menyebutkan tentang syarat diterimanya taubat. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menambah. Di antara yang ditambah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarat taubat adalah jika seandainya seorang hamba bertaubat di waktu masih diterimanya taubat. Artinya waktu ia bertaubat itu waktunya masih ada kesempatan untuk bertaubat. Akan tapi jika seandainya waktu taubat telah habis, sekalipun syarat-syarat yang lain terpenuhi, taubatnya tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 2 ini, ya. Yang pertama, syarat tambahan beliau sebelum matahari terbit dari barat. Jadi jika seandainya seorang itu menyesal atas perbuatan dosa yang ia lakukan, berazam untuk tidak mengulangi dan meninggalkan dosa itu seketika itu juga, dan kalau terkait dengan kezaliman maka ia minta penghalalan misalnya, tapi taubat yang dia lakukan ini setelah matahari terbit dari barat di hari itu, diterima tidak taubatnya? Tidak diterima. Karena batas waktunya itu sudah habis. Yang kedua yang disebutkan Imam Nawawi, hadis ke-18, hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Di antara ketetapannya adalah memang kayak gitu ya, sering ya. Baik. Di antara syaratnya adalah selama nyawa belum berada di kerongkongan, ghargara. Ya, ghargara. Kayaknya ada di luar ini, agak coba padat, agak maju sedikit ya, agar bisa yang di luar ikhwah untuk masuk. Baik, kita lanjut. Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Jadi syarat waktu yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum nyawa berada di kerongkongan. Contoh misalnya saat ini matahari belum terbit dari barat. Syarat-syarat yang lain kita penuhi. Akan tapi hamba ini taubat tatkala nyawanya sudah berada di kerongkongan, ini tidak juga diterima. Ya, tidak diterima ini. Karena sebagaimana kita jelaskan tatkala kita menjelaskan syarat di awal pembahasan kitab Taubah, apa alasan kenapa, apa sebab 2 orang ini taubatnya tidak diterima? Karena mereka berdua telah menghadapi atau telah melihat keadaan yang mustahil kalau ia tidak bertaubat atau tidak beriman. Ya. Seorang yang melihat matahari terbit dari barat pasti akan beriman karena dia melihat tanda-tanda besar, bahkan tanda terbesar. Sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala beliau berhujjah dengan Namrud, berdebat dengan Namrud, menjelaskan bahwa Rabb Nabi Ibrahim itu ada. Namrud kala itu mengaku dia adalah Tuhan. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Rabbku bisa menghidupkan dan matikan. Namrud ingin bukti, apa kehebatan Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Aku juga bisa melakukannya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai raja, sesungguhnya Tuhanku bisa menghidupkan dan matikan. Namrud menjawab dengan pongahnya, dengan angkuhnya, dia mengatakan, ana uhyi wa umiit. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Maka dia panggil 2 orang budak,
Kemudian ia berkata kepada al-bujunya, penggal satu, penggal yang ini, dipenggal. Awalnya diperintahkan untuk memenggal keduanya, bunuh keduanya. Setelah yang satu dibunuh, maka Namrud mengatakan, cukup, yang satu jangan dibunuh. Nah, coba lihat Ibrahim, aku bisa mematikan dan aku bisa menghidupkan. Ya, ini kalau kayak gini namanya bersilat lidah ya. Nah, namanya bersilat lidah kalau seperti ini. Ya, kalau di zaman kita anak TK pun bisa nih bersilat lidah seperti ini. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak membantahnya. Karena kalau dibantah nggak ada ujungnya ini. Karena tujuannya adalah supaya dia terdiam. Kalau diikuti, ini akhirnya debatnya debat kusir. Ya, debatnya debat kusir. Artinya kalau bahasa kita debat anak TK. Ya, makanya kalau kita sedang menyampaikan sesuatu, kemudian kita lihat perdebatan tidak kondusif, artinya kalaupun dilanjutkan, yang ada melebar dan tidak sampai tujuan, menjadi debat kusir, ya tidak tentu arahnya, penjelasan dan sebagainya, maka bagus diam. Maka Nabi Ibrahim tidak komentari ini, ungkapan dia yang pertama bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan. Padahal seharusnya ini tidak diterima. Karena yang sedang dibicarakan adalah menghidupkan sesuatu yang tadinya mati. Ya. Maka seharusnya Nabi Ibrahim kalau ingin mengikuti akan, tapi nanti tidak ada ujungnya. Jadi dia masih bisa berkilah. Ya. Seharusnya bisa dibantah seperti ini. Ya, kalau seandainya memang engkau bisa menghidupkan, coba hidupkan yang sudah engkau bunuh itu. Jangan yang masih hidup, tapi yang sudah engkau bunuh. Tapi ini nanti tidak ada ujungnya perdebatan, karena Nabi Ibrahim tujuannya membuat ini raja yang angkuh diam, terbungkam. Maka Nabi Ibrahim langsung mengatakan, Robku mendatangkan atau menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Ini Robku. Sedangkan engkau kalau mengaku sebagai Tuhan, coba hari ini engkau terbitkan dari barat, tenggelamkan di mana? Di timur. Fabuhital ladzi kafar. Ya, langsung Namrud tidak bisa apa? Bicara. Ini tujuannya. Makanya ikhwan kita pesankan kalau seandainya kita sedang berbicara, kemudian kalau terjadi sedikit perdebatan, nggak usah dilanjutkan. Kalau ujungnya adalah istilahnya debat apa? Debat kusir. Nggak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya. Bagus diam. Ya, bagus diam. Jawabanku bagi orang yang bodoh adalah diam. Ya, lastu adimal jawab. Aku bukan tidak memiliki jawaban atau bantahan. Akan tapi seekor singa tidak mau meladeni gonggongan anjing. Itu pepatah Imam Syafi'i. Ya, pepatah Imam Syafi'i. Ya, artinya kalau seandainya kita ladeni, kita terus sampai debat kusir, akhirnya seekor singa itu kedudukannya jadi jatuh kan gitu kan. Ya, tidak sepadan jadinya. Singa lawannya apa? Singa. Tapi tatkala seekor singa melawan anjing misalnya, ya, martabat singa itu jatuh jadinya. Ya, ini peribahasa. Bukan ingin menyamakan lawan debat kita dengan apa? Nah, tapi ini peribahasa. Peribahasa. Kalau sebagai orang bilang buah mangga tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jangan ada yang marah. Masa kamu samakan saya sebagai pohon mangga gitu. Berarti dia tidak paham. Ini peribahasa. Cuman yang kita sebutkan mungkin agak lebih lebih keras, lebih kasar, tapi itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu taala alam. Taib. Jadi ini adalah tanda besar gitu. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat dan tenggelam di arah timurnya, ini merupakan tanda besar. Artinya kalau sudah melihat ini, hampir bisa dipastikan orang yang menyaksikan dia itu, siapapun dia, pasti akan beriman. Pasti akan tobat. Ngeri dia melihatnya. Kalau masih tsunami, kalau masih gempa, ini belum. Ya, tobat, lari ke masjid, selesai, keluar lagi kan gitu kan. Kan gitu. Belum terlalu besar itu peringatannya gitu. Gerhana gitu. Belum terlalu besar, padahal itu besar. Nabi SAW ingatkan gerhana itu tanda besar gitu, peringatan Allah besar. Tapi orang menganggapnya kecil. Maka tatkala terjadi gerhana, orang bukan malah ibadah. Ya kan? Orang bukan malah ibadah, bukan takut mereka. Tapi kalau seandainya matahari yang kita lihat setiap hari terbit dari timur, tenggelam di barat, hari ini misalnya terbit dari barat, pagi-pagi orang lihat matahari munculnya dari mana?
dari arah barat, itu tanda besar. Semua orang akan beriman, semua orang akan taubat. Tapi sayangnya di saat itu nanti terjadi, pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Pintu taubat sudah ditutup oleh Allah SWT. Begitu juga dengan ghargharah, orang yang nyawanya sudah berada di kerongkongan, mustahil bagi dia tidak taubat. Karena dia sudah berada di satu keadaan dia melihat banyak gaib. Dia sudah lihat malaikat, dia sudah lihat iblis, ya, syaitan dia sudah dia lihat. Bahkan dia sudah tidak ada pilihan. Artinya dia sudah yakin kalau dia akan mati. Nggak ada pilihan lagi. Maka pasti taubat. Cuman taubat ini adalah taubat yang tidak ada gunanya. Ya, mungkin bahasa kita hari-hari ini taubat terpaksa. Sudah nggak ada pilihan. Ya, sudah nggak ada pilihan. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita ceritakan salah satu di antara sebab taubatnya Firaun tidak diterima karena sudah ghargharah. Firaun bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah di akhir hayatnya. Ya, kita pernah sebutkan ini di awal pembahasan kita. Falamma adrakahul gharaqu qala amantu billadzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Tatkala ia sudah benar-benar tenggelam, artinya sudah akan mati, nyawa sudah berada di kerongkongan, sudah pasti akan mati, maka dia berkata, aku beriman dengan Tuhan atau sesembahan yang diimani oleh Bani Israel dan aku muslim, aku menyerahkan diriku kepadanya. Tidak diterima oleh Allah. Allah menjawab, al-ana waqad asaita. Sekarang engkau baru lakukan itu, engkau ucapkan itu, padahal sebelumnya engkau melakukan apa? Maksiat. Sekarang di saat taubat sudah ditutup engkau ucapkan itu. Padahal sebelumnya tatkala pintu taubat dibuka oleh Allah, peringatan, nasihat dengan lembut disampaikan kepadamu, engkau tidak bertaubat. Sehingga apa yang dilakukan Jibril sebutkan dalam hadis Tirmidzi, dia turun, dia ambil lumpur dasar laut merah itu, kemudian dia apa bahasanya? Sumpel, masa sumpel, Pak? Sumbat. Nah, dia sumbat. Sumpel itu bahasa Jawa ya. Ini binjai ini. Dia disumbatkan ke mulut siapa? Firaun. Kata Jibril kepada Nabi SAW, aku takut, kata Jibril, turun rahmat Allah kepadanya. Karena rahmat Allah itu tidak terbatas. Rahmat Allah itu tidak terbatas. Jadi begitu sangat bencinya Jibril kepada siapa? Firaun. Tapi kalaupun tidak disumbat mulutnya, tidak diterima karena sudah apa? Ghargharah. Ya, sudah berada di kerongkongan. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum dua keadaan ini terjadi, siapapun yang melakukan maksiat, selama apapun dia melakukan maksiat diterima oleh Allah. Ini coba lihat. Ini yang kita kemarin jelaskan bahwa Allah dalam menentukan ketentuan kepada hambanya, Allah mengedepankan apa? Rahmat, kasih sayang daripada murka dan amarahnya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan, mendahului murka dan amarahku. Ini luar biasa ya. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dua keadaan ini terjadi pada seorang, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, selama apapun waktu yang cukup lama dia bermaksiat kepada Allah, kalau dia bertaubat, pasti Allah apa? Terima taubatnya. Ya, coba lihat Usairim yang pernah kita ceritakan juga. Dia tidak apa? Tidak mau masuk Islam. Pemimpin kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz mengajak semua sukunya masuk Islam. Mengajak semua sukunya masuk Islam. Setelah Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, ya, melalui perantara Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama yang dikirim oleh Nabi SAW ke kota Madinah. Mus'ab bin Umair keliling kampung-kampung Madinah. Ya. Kabilah-kabilah dulu di Mekah itu punya kampung-kampung, di Madinah punya kampung-kampung, di Mekah juga seperti itu. Ada kampung Bani ini, kabilah ini, ada kampung kabilah ini. Jadi Mus'ab bin Umair keliling ke kampung-kampung menceritakan tentang Islam, dan dia dijamin keselamatannya oleh seorang sahabat yang juga tokoh bernama As'ad bin Zurarah. Jadi Mus'ab, ayo saya temani engkau, kita kelilingi semua daerah di kota Madinah, kampung-kampungnya kita sampaikan risalah dakwah Islam ini. Aku menjamin keselamatan. Maka ditemani terus keliling, buat majelis, buat taklim, buat penyampaian, akhirnya banyak masuk Islam. Sampai tatkala berada di perkampungan Bani Abdul Ashhal, maka Mus'ab bercerita,
tokohnya marah sekali, ini orang merusak keyakinan dan sebagainya kan, marah sekali. Akhirnya dia bilang kepada kepada Usaid bin Hudhair, Usaid, berangkat engkau ke orang-orang yang berkumpul di kebun itu. Sungguh demi Allah, kalau bukan karena dia, tamu dari Mekah itu, pendatang dari Mekah itu berada di bawah jaminan Asad bin Zurarah yang dia adalah anak kandung bibiku, maka aku tidak akan utus engkau. Tapi aku masih ada hubungan dengan yang menjamin keamanan. Kan nggak mungkin aku yang melanggarnya. Kalau engkau kan tidak ada hubungan kekerabatan dengannya. Usir saja mereka. Siap, kata Usaid bin Hudhair. Dia bawa apa? Tombak. Sampai di sana marah-marah Usaid bin Hudhair radhiyallahu ta'ala. Belum masuk Islam. Dia marah-marah. Kalian datang kemari hanya merusak keyakinan ini, marah-marah. Tapi Mus'ab bin Umair diam. Diam. Setelah selesai, wahai pemimpin kabilah, wahai pemimpin kabilah kaumnya, apa pendapat engkau jika seandainya engkau dengar dulu yang kami sampaikan? Kalau seandainya kami sampaikan itu menurutmu baik, apa salahnya engkau dengar? Engkau terima. Kalau seandainya yang kami sampaikan ini menurutmu buruk, enggak baik dia, insya Allah kami akan meninggalkan kampungmu dan kami akan pergi. Ini hatinya juga hati bagus ya. Dia mengatakan benar juga ini. Ya benar. Kalau seandainya baik, apa salahnya aku terima? Coba dengar dulu gitu. Enggak usah marah-marah dulu lah. Duduk aja dulu, dengar saja. Dengar tenang gitu. Kalau baik, setiap kita kan mencari apa? Kebaikan. Kalau seandainya menurutmu itu buruk, udah saya akan diam, saya akan pergi. Enggak usah kamu usir, kami akan pergi. Nah ini orang musyrik ini yang akhirnya masuk Islam radhiyallahu ta'ala punya kecerdasan. Dia mengatakan benar juga, kalau baik apa salahnya saya terima. Kalau buruk ya nggak susah-susah saya mengusir, dia sudah pergi. Maka dia tancapkan tombaknya, dia duduk, dia dengar. Mus'ab bercerita tentang Islam, agama sesuai dengan fitrah. Cerita tentang Islam, cerita tentang Islam, bagaimana agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sampai Asad bin Zurarah, demi Allah, belum lagi dia ingin mengikrarkan keislaman, aku sudah lihat dia akan masuk Islam dari rona wajahnya. Benar, nggak lama kemudian dia bertanya, apa pendapatmu jika seandainya, apa yang harus aku lakukan jika seandainya aku ingin memeluk agama kalian ini? Maka Mus'ab mengatakan, kau mandi dulu, ya mandi dulu, setelahnya kemudian bersyahadat. Maka dia bersihkan dirinya, kemudian balik bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, masuk Islam. Jadi utusan untuk mengusir malah masuk Islam radhiyallahu ta'ala. Maka Usaid bin Hudhair berkata, Mus'ab, sahabatku, di belakangku ini ada orang yang tokoh besar. Jika seandainya dia masuk Islam, maka satu kampung ini saya yakin nggak ada yang nggak masuk Islam. Ini tokoh besarnya ini. Dan aku akan berusaha untuk menghadirkan dia kepada kalian dengan caraku. Artinya kalian siap-siap. Ini tokoh besar, hati-hati. Tarik dia kepada Islam. Kalau dia masuk Islam, satu kampung ini masuk apa? Masuk Islam. Ini tokoh besar. Insya Allah, kata Mus'ab. Maka berangkatlah Usaid bin Hudhair. Maka tatkala Sa'ad bin Mu'adz melihat Usaid dari jauh, maka Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada teman-teman duduknya, tokoh-tokoh di kampungnya, ini Usaid bin Hudhair datang dengan wajah yang tidak seperti dia berangkat tadi. Udah lain wajahnya. Tapi nggak tahu dia sudah masuk Islam. Apa ceritanya Usaid? Maka Usaid bin Hudhair mengatakan, wahai pimpinan, wahai Sa'ad bin Mu'adz, sesungguhnya aku sudah berbicara dengan Asad bin Zurarah. Aku sudah berbicara juga dengan Mus'ab bin Umair. Dan mereka mau melakukan apa yang aku perintahkan kepada mereka. Tapi aku dengar kampung sebelah ingin membunuh pendatang dari Mekah ini karena katanya dia di bawah jaminan anak bibimu Asad bin Zurarah. Yang dibangkitkan apa? Kesukuan. Paham maksudnya kan? Jadi Mus'ab bin Umair dan Asad bin Zurarah sudah sepakat dengan apa yang saya sampaikan, wahai pimpinan. Tapi aku dengar kampung sebelah marah dengan mereka ini, karena mereka keliling Madinah ini. Dan mereka ingin membunuh Mus'ab bin Umair, ingin mengusir Mus'ab bin Umair, karena katanya Mus'ab bin Umair itu di bawah jaminan Asad bin Zurarah, yang dia itu karena anak kandung bibimu. Jadi singgung anak kandung. Ini keluarga saya ngasih jaminan, kok mereka nggak terima? Ada apa ini? Apakah mereka nggak tahu siapa saya? Gitu perasaan dia. Ini berarti meremehkan saya juga. Anak bibi saya ngasih jaminan tidak diterima gara-gara dia adalah anak bibiku. Berarti mereka meremehkan aku juga. Marah Sa'ad bin Mu'adz. Marahnya bukan karena apa? Yang lainnya. Marahnya karena kesukuan. Maka
dengan merah padam dia mengatakan, berani mereka tidak menghormati perjanjian anak bibiku Asad bin Zurarah, berhadapanlah dengan aku. Diambilnya tombaknya, pergi dari sana. Siapa pula ini yang mau menyakiti Asad bin Zurarah, kan gitu kan. Sampai di sana kok tenang ini perkumpulan orang. Ngajinya kok tenang ini. Udah kena apa ini? Yakin dia. Sebutkan dalam sejarah, yakin kalau sananya Usaid bin Hudair telah mengakalinya. Sampai di sana dengan kesal dia. Dengan kesal. Tengoknya santai, nggak ada keributan. Biasanya kalau terjadi masalah kan ada keributan. Dia santai, duduk tenang. Maka sambil kesal dia ini, dia ditokoi bahasa kita ya, ditipu oleh siapa? Usaid bin Hudair. Maka sambil kesal dia tancapkan tombaknya, dia mengatakan, As'ad. Marah dia dengan Asad bin Zurarah. Kamu lagi pendatang marah kepada Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair dengan tenang, dia ucapkan juga seperti yang diucapkan kepada siapa? Usaid bin Hudair. Coba dengar dulu, wahai pimpinan kabilah. Kalau baik, apa salahnya kau terima? Kalau buruk, nggak usah susah-susah kau mengusir kami akan pergi. Benar juga kau hilang ya. Ini yang hatinya bagus. Ya, beda dengan kaum Nabi Nuh. Ngomong, berucap saja Nabi Nuh langsung tutup telinga. Ini yang payah. Karena apa? Jalan ilmu itu telinga. Kalau telinga sudah disumbat, ini payah. Artinya kalau tidak mau dengar, nggak akan pernah masuk. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, tatkala Allah menyebutkan tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Allah menciptakan manusia tidak tahu apa-apa, tapi Allah berikan apa? Pendengaran. Allah berikan mata. Allah berikan hati. Artinya jalan hidayah ini masuk dari sini. Dari mata yang memandang, telinga yang mendengar, masuk ke dalam hati diolah. Hidayah terbuka. Kaum Nabi Nuh tutup telinga, wastaghshaw thiyabahum, dan mereka tutupi kepala mereka dengan apa? Dengan baju mereka. Jadi mandang pun tidak, dengar pun tidak. 950 tahun dikasih dakwah, enggak nerima apa-apa. Makanya kalau pintu hidayah itu sudah ditutup, ini bahaya. Makanya sampaikan, orang yang menolak hidayah dan sebagainya, dengar aja dulu. Dan antum gak usah bantah-bantah. Dengar saja dulu. Karena agama ini sesuai dengan fitrah. Kalau dia mau dengar, pelan-pelan dia dengar, apa yang salah? Yang dibaca Sunan Tirmidzi, ya, hadis riwayat Muslim, apa yang salah? Tapi coba dengar dulu. Ini faedahnya, Masya Allah. Akhirnya duduk dia dengar, benar juga duduk dengar. Akhirnya benar, dia juga masuk Islam. Sampai Asad bin Zurarah sebelum dia mengungkapkan keinginan masuk Islam, aku sudah melihat perubahan di wajahnya kalau dia akan masuk Islam. Benar, tidak lama kemudian mengatakan apa yang dilakukan orang yang akan masuk ke dalam agama kalian ini. Akhirnya diceritakan, mandi, kemudian bersyahadat. Akhirnya bersyahadat, kemudian dia balik. Ya, balik. Apa kata Usaid bin Hudair yang mengakali dia untuk datang? Dari jauh aku sudah melihat perubahan wajahnya. Gantian ya. Mana enggak tahu dia ya. Baru tahu dia bagaimana hebatnya siapa? Mus'ab bin Umair dan dakwah Islam ini. Ya, akhirnya dia mengatakan, kumpulkan semua penduduk kampung kita, laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, kumpulkan semua, kumpulkan di aula pertemuannya. Bani Abdil Ashhal, terkenal ya, Bani Abdil Ashhal. Akhirnya tatkala semua sudah berkumpul, dia mengatakan, hai Bani Abdil Ashhal, tahukah kalian siapa saya? Saya ini siapa? Ditanya ya. Semua mengatakan, wah engkau pimpinan kami, tokoh kami, perkataan yang tidak boleh dibantah. Memang tokoh besarnya. Ya. Kalau sekalian sudah mengakui semuanya, hari ini saya berikan waktu sampai tenggelam matahari. Tidak ada seorang pun yang boleh bertemu, berbicara denganku dari kalian semua ini, kecuali setelah mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Taat mereka, taat. Semuanya masuk Islam. Ini tokoh ini. Nah, kalau antum jadi tokoh bagus nih. Semuanya suruh sholat semuanya. Walaupun pada awalnya mungkin terpaksa, tapi lambat laun mungkin dia mau memperbaiki diri, akhirnya hatinya terbuka untuk menerima hidayah. Akhirnya mau masuk Islam. Kecuali satu orang, Usairim namanya. Ya. Sebagian riwayat mengatakan Amr bin Thabit namanya. Subhanallah, dia nggak masuk Islam. Dia tidak masuk Islam. Tapi di tahun kedua Hijriah, ya, atau tatkala terjadi perang Uhud. Perang Uhud tahun 3 atau 2? Siapa yang ingat? 2 ya? Hah? Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat sebanyak ini?
Hah? Nggak ada ingat ya? 3 ya? 3, taib. Di tahun ketiga Hijriah tatkala terjadi perang Uhud, setelah selesai perang, kaum muslimin pun mengecek siapa yang gugur, siapa yang terluka parah. Yang gugur untuk diangkat, untuk dilanjutkan mungkin menguburkannya. Yang terluka parah kalau ingin diobati, bisa diobati, diberi minum, mungkin diobati, diberi minum. Di antara yang mereka temukan adalah ini orang, Usairim ini. Terkapar di medan perang Uhud, di barisan kaum muslimin. Terkapar. Luka parah, sakaratul maut, masih bisa ngomong. Maka orang-orang heran, ya, Usairim ini, tahu Usairim, bingunglah orang. Kenapa dia terluka? Nah, maka mereka tanya, Usairim, apa menyebabkan kau ikut? Apakah karena ingin perang bersama dengan sukumu, artinya membela orang Ansor yang sedang berperang melawan pasukan Quraisy, atau engkau memang sudah muslim, artinya ingin masuk Islam dan engkau sudah masuk Islam? Dia mengatakan baraghbah fil Islam. Akan tapi sebenarnya aku melakukan ini karena aku sudah cinta Islam. Aku sudah muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak lama setelah itu dia pun meninggal. Jadi mungkin sebelum berangkat dia awalnya sudah tertarik dengan Islam, tapi belum juga ikrarkan. Kemudian di saat kaum muslimin sudah berangkat, sudah berjalan, sudah hampir berhadapan dengan musuh, akhirnya niatnya kuat, ucapkan syahadat, berangkat berperang. Kemudian terluka dan mati. Maka orang heran, bingung. Akhirnya disampaikan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, huwa min ahlil jannah. Dia penduduk surga. Abu Hurairah mengatakan, padahal satu rukuk pun dalam hidupnya belum pernah dia lakukan. Artinya, hari-harinya, kehidupannya semua dipenuhi dengan syirik. Semua dipenuhi dengan maksiat. Hanya dalam beberapa jam sebelum meninggal. Tapi nyawa belum dikerongkongan. Dia taubat, Allah hapus semua kesalahannya. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini taubat. Ini yang dikatakan bahwa selama apapun kita bermaksiat, ya, selama apapun kita bermaksiat, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, sebesar apapun maksiat yang kita kerjakan, kalau kita bertaubat sebelum datangnya masa ditutupnya pintu taubat, pasti Allah terima taubat kita. Allah tidak melihat seberapa banyak maksiat yang kita lakukan, seberapa besar maksiat yang kita lakukan. Yang penting kita bertaubat di waktu sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah SWT. Maka ini anjuran ya bagi kita untuk memperbanyak apa? Taubat. Memperbanyak taubat. Maka jangan ada istilah masih muda. Ini kan banyak anak muda ini. Masih muda saya Ustaz. Masih banyak lagi jatah umur saya ini. Ya kalau antum hidup sampai 70 tahun. Ya, perbanyak taubat kepada Allah SWT. Perbanyak taubat. Karena yang namanya maksiat pasti banyak kita lakukan. Ya, dari kemarin kita sudah ingatkan, maksiat itu banyak kita lakukan. Contoh kita sebutkan kemarin yang terkait dengan maksiat pandangan mata. Di zaman kita ini yang memandang ke depan dengan yang menundukkan pandangan kita sebutkan kemarin, kadang maksiat pandangan lebih banyak menundukkan pandangan. Karena nunduknya nengok HP, handphone, Android. Ya. Kalau yang mandang itu orang lewat selesai. Di zaman dulu memang yang memandang ke depan itu lebih banyak maksiat daripada yang menundukkan. Sekarang yang menundukkan pandangan lebih banyak dosanya dari yang memandang ke depan. Karena kalau menundukkan ini entah berapa ditengoknya. Pakai jari gini aja udah berapa tengoknya? Hah? Ya kan? Jari aja. Nah, jari. Tengok entah apa yang tengok. Maka kita harus memperbanyak apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-19. Habis waktunya kayaknya. Berapa menit lagi? 10. 3. Oh, panjang pula hadisnya ini. Ya, hadis ini panjang ya. Di dalam hadis ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam masih menceritakan tentang luasnya pintu taubat yang terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak faedah ya. Ada faedah menuntut ilmu, ada faedah tentang masalah cinta. Dalam hadis ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Karena enggak cukup, ini panjang hadisnya. Mungkin terjemahnya saja enggak cukup kalau 2 menit ya. Jadi kita sebutkan satu faedah ya. Dari hadis yang mulia ini, dari Zir bin Hubaish, dia berkata, aku mendatangi Sofwan bin Assal
radhiyallahu taala an. Ya, aku mendatangi Safwan bin Assal radhiyallahu taala anhu, as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku bertanya kepadanya tentang hukum mengusap khuf. Khuf itu apa? Sepatu kulit, atau kita samakan sekarang dengan kaus kaki. Sepatu kulit ini sudah diganti fungsinya untuk zaman kita sekarang dengan apa? Kaus kaki. Dulu orang-orang, dulu mereka tatkala melakukan perjalanan khususnya di musim dingin, mereka selalu pakai khuf untuk mengurangi apa? Rasa dingin di tubuh mereka. Mereka pakai khuf. Khuf itu kaus kaki atau sepatu yang terbuat dari kulit. Jadi mereka selalu pakai itu supaya hangat. Ya, kalau sekarang fungsinya sudah diganti dengan apa? Dengan kaus kaki. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa khuf itu zaman sekarang ini kaus kaki. Jadi Zir bin Hubaish bertemu dengan Safwan bin Assal radhiyallahu taala, atau menemui Safwan bin Assal radhiyallahu taala anhu, bertanya tentang hukum tatkala berwudu hanya mengusap khuf saja. Jadi di antara anggota wudu yang harus kita usap, yang harus kita basuh, yang harus kita cuci di dalam wudu adalah kedua telapak atau kaki kita, ya, sampai apa? Mata kaki. Maka tatkala pakai khuf, yang diusap hanya atasnya saja. Ini hukumnya. Ya, atasnya saja. Jadi tatkala mengusap kaki atau membasuh kaki, tidak perlu membukanya, akan tapi cukup mengusap atasnya. Dan ini yang ditanyakan hukumnya oleh Zir bin Hubaish tentang ini, karena dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang masalah mengusap khuf, ini tidak dijelaskan. Ya, maka dia bertanya langsung kepada Safwan bin Assal yang katanya dia pernah mendengar sabda dari Nabi SAW dalam masalah ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.